Kesel banget kan? Lagi kejar deadline, hasil sabun DTF malah lengket. Desain udah keren, tapi pas dipres malah gagal nempel. Sebagian nempel di kain, sebagian lagi masih di pet film. Bahan jadi terbuang, waktu habis, dan pastinya bikin pusing kepala. Tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik di dunia DTF. Tapi kabar baiknya, solusinya nggak serumit yang dibayangkan. Di video ini, kami akan bongkar 6 tips jitu dan praktis untuk mengatasi hasil sabun DTF yang lengket. Jadi, setiap cetakan Anda bisa sempurna dan bisnis Anda menjadi semakin profitable. Oke, langsung saja kita ke biang kerok masalahnya. Yuk kita cek satu persatu. Tips pertama, pastikan suhu overcuring Anda tepat. Ini dia tersangka utama dan paling sering bikin gagal. Suhu. Coba sekarang Anda ingat-ingat atau cek langsung suhu overcuring atau pemanas Anda di setting di angka berapa. Begini logikanya. Kalau suhu terlalu rendah, bubuk lem atau powdernya nggak akan meleleh sempurna. Akibatnya, ya jelas tidak akan menempel kuat ke kain. Sebaliknya, kalau kepanasan, wah ini lebih bahaya. Powder bisa hangus, tinta bisa rusak, hasil sabun jadi retak dan warnanya jadi berubah. Maka dari itu, suhu yang disarankan kisaran dari 160 sampai 170 derajat Celcius. Tapi ingat, ini bukan angka mati ya. Selalu cek rekomendasi dari produsen tinta dan bubuk lem yang Anda gunakan, karena beda merek bisa beda perlakuan. Tips kedua, waktu curing juga harus cukup. Nah, ini pasangannya suhu. Suhu sudah pas, tapi waktunya sebentar doang. Ya sama saja bohong. Bubuk lem itu butuh waktu meleleh secara merata sampai ke bagian terdalam. Tanda-tanda dia sudah sempurna itu apa? Cari tekstur seperti kulit jeruk. Kalau Anda lihat permukaan powdernya sudah bertekstur seperti itu tandanya dia sudah siap untuk dipres. Kalau cuma sekilas kelihatan lumer tapi teksturnya masih halus, bisa jadi bagian dalamnya belum matang. Waktu yang disarankan biasanya sekitar 10 sampai 15 detik. Semakin tebal lapisan tinta putih Anda, biasanya butuh waktu sedikit lebih lama. Jadi jangan terburu-buru ya. Tips ketiga, gunakan powder secukupnya. Jangan berlebihan. Banyak yang mikir, biar rekatnya kuat, taburin aja powdernya yang banyak. Tunggu dulu, ini pemahaman yang salah besar. Overpowdering atau kebanyakan bubuk justru bikin hasil sablon jadi terasa tebal, kaku, dan terasa lengket atau berminyak di permukaan. Gak nyaman banget kan di kaos? Kuncinya itu merata, bukan tebal. Pastikan seluruh permukaan gambar yang ada tintanya tertutup bubuk secara tipis dan merata. Setelah itu, wajib dikibaskan atau diketuk-ketuk pet filmnya sampai semua sisa-sisa bubuk yang tidak menempel di tinta benar-benar bersih. Kalau enggak, sisa bubuk itu bisa meninggalkan bercak putih di kaos Anda. Tips keempat, kenali pet film Anda, hot peel atau cold peel. Ini nih yang sering menjebak pemula. Anda harus tahu jenis pet film mana yang Anda pakai. Pakai tipe hot peel atau cold peel. Gampangnya begini, hot peel sesuai namanya, film ini harus Anda kelupas segera setelah proses press selesai, pas semuanya masih dalam keadaan panas. Proses ini biasa juga lebih cepat dan menghasilkan sablon dalam permukaan yang sedikit lebih glossy. Cold peel, nah kalau yang ini kebalikannya. Anda harus sabar menunggu sampai kaos dan transfernya benar-benar dingin, baru boleh dikelupas. Proses ini butuh waktu yang lebih lama, hasilnya juga cenderung lebih matte dan memiliki daya tahan cuci yang lebih baik. Kesalahan fatalnya gimana? Misalnya, mengupas film cold peel saat masih panas, itu hampir 100% jaminan hasilnya bakal sobek atau sebagian ikut terangkat. Jadi sebelum produksi, baca dulu instruksi film Anda, jangan sampai salah perlakuan. Tips kelima, waspadai kelembapan ruangan. Ini adalah faktor eksternal yang sering diabaikan. Ruangan produksi Anda terlalu lembab. Hati-hati, bubuk lem dan pet film itu sifatnya gampang menyerap kelembapan dari udara. Kalau bahan-bahan Anda ini lembab, performanya langsung turun drastis. Bubuk jadi menggumpal dan susah nempel, tinta di pet film juga jadi tidak kering sempurna. Hasil akhirnya, sabun akan terasa lengket dan berminyak. Solusinya gampang, simpan semua bahan di wadah tertutup dan kering. Kalau perlu, pakai dehumidifier di ruangan produksi. Kasih silika gel di tempat penyimpanan bubuk dan film Anda. Lingkungan kerja yang stabil itu kunci untuk hasil yang konsisten. Tips ke-6, selalu lakukan uji coba sampel. Oke, kelima tips tadi sudah Anda catat, tapi ada satu kebiasaan yang menyelamatkan Anda dari kerugian besar. Apa itu? Selalu lakukan uji coba. Jangan pernah langsung hajar produksi massal. Apalagi kalau Anda baru coba-coba merek tinta, bubuk, atau kain yang baru. Caranya gimana? Siapkan saja beberapa potongan kain kecil yang sama dengan bahan produksi. Lakukan seluruh proses DTF di sampel yang kecil ini. Uji coba ini gunanya untuk apa? Pertama, mengidentifikasi masalah. Disinilah Anda bisa lihat hasilnya lengket nggak, warnanya pudar, sabunnya retak, semua penyakitnya bisa kelihatan di skala kecil.
Kedua, menyesuaikan pengaturan. Kalau hasil belum pas, di sini tempatnya Anda menyesuaikan satu persatu. Coba naikkan suhu sedikit, tambah durasi press, atau sesuaikan tekanannya sampai ketemu yang pas. Ketiga, mengoptimalkan proses. Dengan beberapa kali tes, Anda akan menemukan resep atau setelan paling optimal untuk kombinasi bahan yang Anda pakai. Mungkin kelihatannya ribet, tapi percaya deh, beberapa menit yang Anda habiskan untuk uji coba akan menyelamatkan Anda dari kerugian bahan, waktu, dan tenaga yang lebih besar. Dengan begini, mitos sabun DTF gampang retak atau warnanya pudar tidak akan kejadian di produk Anda. Jadi, itulah 6 kunci untuk mengatasi hasil DTF yang lengket. Dengan menguasai suhu, waktu, powder, jenis pad film, kelembapan, dan membiasakan diri untuk uji coba, Anda bisa mengurangi sebagian besar masalah kegagalan produksi. Namun kami paham, setiap produksi memiliki tantangannya sendiri. Mungkin kombinasi mesin, tinta, atau jenis bahan yang Anda gunakan membutuhkan penanganan yang lebih spesifik. Jika Anda sudah mencoba semua tips ini, tapi masih menemukan kendala, atau Anda ingin proses produksi Anda menjadi efisien dan bebas kendala, jangan ragu untuk mencari solusi yang lebih mendalam. Tim ahli kami siap membantu Anda lewat konsultasi gratis. Kami akan bantu menganalisis masalah yang Anda hadapi dan memberikan solusi yang paling tepat untuk kondisi Anda. Jangan biarkan masalah teknis kecil menghambat potensi besar bisnis Anda. Langsung saja klik link yang ada di deskripsi ya. Simpel video ini juga diperlukan, komen jika ada pertanyaan.